Halo, selamat datang di channel Bamhe 313. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai probabilitas atau peluang. Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata-kata peluang atau probabilitas. Lalu apa itu peluang? Nah, di sini peluang adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Ya, jadi di sini bahwa peluang menunjukkan seberapa besar sebuah kejadian itu akan terjadi. Artinya, kalau nilai angka peluangnya kecil, maka potensi untuk munculnya sebuah kejadian juga kecil. Nah, sekarang kita perhatikan ada beberapa kata-kata yang harus kalian pahami sebelum kita melangkah lebih lanjut terkait belajar peluang. Yang pertama adalah eksperimen. Eksperimen adalah suatu percobaan yang dapat diulang-ulang dengan kondisi yang sama. Jadi eksperimen itu adalah semacam suatu treatment, ya kan, suatu percobaan. Contoh misalkan eksperimen melempar satu buah dadu. Nah, ketika kita melempar sebuah dadu, ya kan, maka tentu kita tahu bahwa dadu itu bersisikan 6. Berarti akan ada 6 kemungkinan ketika kita melempar muncul sebuah angka gitu ya. Itu adalah eksperimen. Jadi eksperimen adalah proses aktivitasnya. Sedangkan ruang sampel itu adalah semua hasil yang mungkin dalam suatu eksperimen itu ya. Jadi ketika kita melempar sebuah dadu, maka kemungkinan akan keluar angka 1, mungkin keluar angka 2, 3, dan sampai 6. Nah, kalau kita lihat jumlah kemungkinannya ada 6, sehingga dapat dikatakan bahwa NS-nya itu adalah 6. Ya, ruang sampel itu biasanya dilambangkan dengan S. Jadi N itu adalah menyatakan jumlah ruang sampel. Kalau kita lihat di lempar sebuah dadu, NS-nya adalah 6. Nah, kemudian bagaimana dengan peristiwa atau event, ya kan? Event itu atau peristiwa adalah hanya himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh ketika kita melempar sebuah dadu, misalkan ada suatu kejadian A yang menyatakan akan muncul dadu berupa angka genap. Nah, dalam sebuah dadu, maka angka genap itu adalah cuma 2, 4, dan 6. Kalau kita jumlahkan berarti NA-nya ada 3, itu ya. Jadi kalau kita lihat lagi, eksperimen itu adalah proses, ya kan, untuk memunculkan sebuah kejadian. Sedangkan ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang muncul dari sebuah eksperimen. Sedangkan peristiwa atau event itu adalah himpunan bagian dari sebuah ruang sampel. Nah, di sini misalkan A itu adalah suatu peristiwa atau suatu event, maka munculnya suatu peristiwa PA, lambangnya itu adalah peluang dari A dibaca, itu adalah banyaknya kemungkinan A itu muncul dibagi dengan semua kemungkinan yang akan muncul. Seperti itu ya. Jadi misalkan kita kejadian melempar sebuah dadu itu ya. Dan sebuah dadu di sini kalau kita definisikan A itu tadi adalah genap, berarti PA itu apa? A itu ada 2, 4, dan 6. Sedangkan ruang sampelnya dari 1 sampai 6. Seperti itu. Sehingga untuk mencari PA ini adalah rumusnya adalah NA per NS. Ini NA per NS. Ini N ya. Berarti kalau kita itu NA-nya adalah 3 dibagi dengan 6 atau setengah.
Seperti itu ya. Nah, sifat-sifat dari probabilitas adalah ini minimal adalah 0, maksimal adalah 1. Itu ya, seperti itu. 0 itu artinya kalau peluangnya 0 artinya apa? Artinya tidak mungkin terjadi. Sedangkan kalau peluangnya 1 artinya pasti akan terjadi. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hubungan dua kejadian? Dua kejadian itu bisa mempunyai hubungan. Yang pertama adalah mutually eksklusif atau saling meniadakan. Yang kedua adalah non mutually eksklusif atau tidak saling meniadakan, tuh ya. Begitu juga ketika ada dua kejadian, ya kan, maka bisa dikatakan saling bebas atau tidak saling bebas. Sekarang kita lihat satu persatu terkait dengan yang meniadakan ini. Dua peristiwa dikatakan mutually eksklusif itu ya, atau saling meniadakan apabila suatu peristiwa terjadi akan membuat kejadian yang lain itu tidak muncul. Contoh, ketika kita melempar koin, ya kan? Ketika kita melempar koin, ketika A itu muncul, angka itu muncul, maka gambar tidak akan muncul. Artinya bahwa angka dan gambar tidak akan muncul bersama-sama, gitu ya. Berarti peluang munculnya, kejadian munculnya angka dan kejadian munculnya gambar itu adalah saling mutually eksklusif. Begitu juga permukaan dadu dan kelahiran anak. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, itu kan, itu adalah bahwa sebuah peristiwa akan saling meniadakan jika peluang munculnya A atau B itu hanya merupakan penjumlahan peluang A ditambah peluang B. Sehingga kalau kita gambar, kita lihat A dan B itu tidak ada irisan, gitu ya, tidak ada irisan sama sekali. Contoh, ketika kita melempar sebuah dadu, itu ya, maka peluang munculnya angka 2 atau angka 5 itu ya pada pelemparan dadu berbunyi, berarti peluang munculnya 2 atau 5 sama dengan peluang munculnya angka 2 ditambah dengan peluang munculnya angka 5. Nah, angka 2 muncul adalah 1/6 itu ya. Angka 2 kan cuma 1 dibagi totalnya 6. Ini juga 1/6 sehingga 2/6 itu ya. Berarti peluang munculnya mata dadu 2 atau mata dadu 5 itu ada 1/3. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak saling meniadakan, tuh ya, atau tidak mutually eksklusif? Nah, kalau kita lihat pada gambar diagram Venn, ternyata A dan B itu ada irisan, tuh ya. Sehingga rumusnya peluang munculnya A atau B merupakan penjumlahan dari peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan irisannya peluang A dan B. Nah, contoh, ketika kita mau menarik sebuah kartu remi atau kartu bridge itu kan, maka berapakah peluang akan terambil kartu as atau kartu berlian? Nah, sekarang kita lihat dalam sebuah remi asnya itu ada 4 itu kan. Ada 4, sedangkan total kartunya itu ada 52, sehingga peluang munculnya A itu adalah 4/52. Begitu juga dengan peluang berlian itu ya, atau wajik lah itu kan. Ketika kita harus tahu bahwa jumlah berlian ada berapa, ada 13 dari mulai as sampai dengan gambar itu kan. Itu sehingga totalnya adalah 13/52. Nah, kemudian apakah ada irisan antara keduanya? Harus kita lihat apakah ada as yang bergambar berlian. Ternyata ada. Jumlahnya berapa? Cuma 1. Berarti peluang A dan B ini dan itu ya. Peluang A irisan B, peluang as irisan berlian sama dengan 1/52. Sehingga peluang munculnya A atau B itu rumusnya adalah peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A dan B itu ya. Sehingga dengan rumus di atas jadi peluang as ditambah peluang berlian
dikurangi peluang as dan berlian. Ini adalah 4/52, 13 minus 1/52. Totalnya adalah 16/52 itu ya. Itu adalah dua kejadian yang tidak saling meniadakan. Nah, kemudian ini terkait dua kejadian yang secara terjadi bersama-sama. Ketika dua kejadian terjadi bersama-sama, pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka saling mempengaruhi atau tidak. Nah, kalau tidak saling mempengaruhi, maka dikatakan bahwa dua kejadian itu saling bebas, gitu ya. Tapi kalau kejadian satu berpengaruh atau mempengaruhi kejadian dua, maka dia namanya kejadian bersyarat atau conditional probability kan itu. Nah, contoh yang peristiwa bebas, tuh kan? Peristiwa bebas di sini, apakah kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa tidak mempengaruhi peristiwa yang lain? Contoh, ketika kita melempar sebuah koin, itu ya, tapi kita lempar 2 kali, maka peluang keluarnya H pada lemparan pertama dan pada lemparan kedua, itu kan? Cara maksudnya adalah keluar munculnya head, gitu ya, atau angka, sehingga peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Artinya dia tidak saling berhubungan, gitu ya. Ketika kita melempar 2 kali koin, artinya munculnya angka pada lemparan pertama tidak akan mempengaruhi peluang munculnya angka atau gambar pada lemparan kedua, seperti itu. Nah, kemudian contoh soalnya yang ini, sebuah dadu dilambung atau dilempar 2 kali, peluang keluarnya mata 5 untuk 2 kalinya, berarti lemparan pertama muncul angka 5, lemparan kedua juga muncul angka 5. Ingat ya bahwa lemparan pertama tidak akan mempengaruhi peluang lemparan kedua, gitu ya. Sehingga peluang munculnya 5 pada lemparan pertama dan munculnya angka 5 pada lemparan kedua merupakan perkalian peluang 5 dikali dengan peluang 5, jadi 1/36. Ya, contoh 2 juga sama. Jadi ada sebuah dadu dan koin dilempar bersama-sama. Maka pertanyaannya, peluang keluarnya hasil lambung berupa sisi H atau angka pada koin dan sisi 3 pada dadu. Pakai kata penghubung, dan ingat munculnya angka pada dadu tidak dipengaruhi oleh koin, begitu juga sebaliknya, sehingga kejadian mereka adalah saling independen, sehingga peluang hanya kita tahu adalah setengah karena koin, peluang angka 3 adalah 1/6, berarti peluang munculnya angka atau head pada koin dan munculnya angka 3 pada dadu, melempar sebuah dadu merupakan hasil perkalian, setengah dikali 1/6, jadi hasilnya adalah 1/12. Nah, itu adalah dua kejadian yang saling tidak saling mempengaruhi. Nah, bagaimana kalau dua kejadian itu ternyata tidak saling bebas, ya kan? Dua peristiwa dikatakan bersyarat, gitu ya. Apabila kejadian atau kejadian suatu peristiwa akan mempengaruhi peristiwa berikutnya atau peristiwa yang lain. Contoh, 2 buah kartu ditarik atau diambil dari seperangkat kartu remi, ya kan? Dan tarikan kedua tanpa masukkan kembali kartu pertama. Artinya gini, kita akan mengambil, ya kan, sebuah kartu dari seperangkat kartu remi, tapi ngambilnya 2 kali, gitu ya, ngambilnya 2 kali. Berarti pada waktu ngambil pertama, gitu kan, tentu mempunyai peluang 1/52. Namun, ya kan, atau misalkan munculnya kejadian sesuatu, ya kan, misalkan peluang munculnya
warna hitam misalkan, atau as. As kan 4, berarti 4/52. Tapi ketika kita ngambil pertama, terambil as, ya kan? Maka ketika ngambil kedua, jumlah kartunya berkurang menjadi 51. Karena tidak dikembalikan oleh ketika ngambil yang pertama. Artinya apa? Kejadian pengambilan kartu pertama akan mempengaruhi peluang kejadian pada pengambilan yang kedua, seperti itu. Nah, kita lihat di sini simbol atau lambang untuk yang bersyarat itu adalah peluang B setelah munculnya A adalah sama dengan, ya, ini bacanya adalah peluang B dengan syarat A terjadi, itu ya, atau peluang B setelah A terjadi. Itu adalah peluang A dan B merupakan perkalian antara peluang A dikali dengan peluang B tapi setelah A atau setelah dipengaruhi oleh A. Kalau tadi yang saling independen, PA cuma kali PB, tapi di sini PA-nya tetap, PB-nya dipengaruhi oleh A. Seperti itu. Contoh, kita lihat ketika kita mengambil 2 kartu, ya kan? 2 kali tapi tidak dikembalikan, maka peluang as adalah pertama adalah 4/52. Namun pada waktu ngambil kedua, karena jumlah kartunya tidak dikembalikan, maka totalnya bukan 52 melainkan 51. Berarti asnya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena pada ngambil pertama sudah ada, asnya sudah diambil, tidak dikembalikan. Sehingga peluang munculnya as pada pengambilan kedua setelah kejadian as pada pengambilan pertama terjadi. Berarti menjadi 3/51, ya kan? Sehingga kalau kita gabungkan peluang munculnya as pada pengambilan pertama dan peluang munculnya as pada pengambilan kedua merupakan perkalian antara peluang munculnya as pengambilan pertama dikali dengan peluang munculnya as pada pengambilan kedua setelah dipengaruhi oleh pengambilan yang pertama, gitu ya. Kenapa? Karena pengambilan pertama itu sangat mempengaruhi pengambilan kedua. Hal itu terjadi ketika prosesnya tidak dikembalikan. Ngambil 1 tapi disimpan. Tapi kalau ngambil 1 dikembalikan itu tidak berpengaruh. Sehingga menjadi apa rumusnya? Peluang munculnya as pada pengambilan pertama dan as pada pengambilan kedua, peluang as, ya kan, pengambilan pertama dikali peluang as pengambilan kedua setelah yang pertama, totalnya berarti menjadi 1/221. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini, itu ya, ruang sampel, ini ruang sampelnya, kemudian B sudah diambil, itu kan. Nah, kemudian kejadian bersyarat A, tapi setelah B, itu kan, setelah B itu dipengaruhi oleh B. Ini adalah rumus-rumusnya. Peluang A dipengaruhi oleh B adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang B, di mana peluang B tidak boleh 0 dan begitu juga sebaliknya. Itu ya, seperti itu. Teman-teman sekalian belajar mengenai peluang. Nanti video berikutnya kita akan belajar mengenai distribusi probabilitas. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe video saya. Sampai jumpa pada video yang akan datang. See you.